Ya, MG Listener, meski ada pelonggaran kegiatan masyarakat, warga diminta tetap menjaga protokol kesehatan. Dan yang cukup menggelitik ini, boleh buka bersama, namun Anda dilarang bicara dengan sesama. Nah, untuk membahas hal ini, saya sudah bergabung bersama dengan juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adhisa Smito, melalui sambungan telepon. Selamat pagi, Prof. Wiku. Selamat pagi, Mas Reno. Baik, salam sehat Prof. Wiku untuk Prof. Wiku dan semua jajaran yang sejak Maret 2020 berperang ini juga melawan COVID-19 tentunya kita semua. Prof. Wiku, ditegaskan kembali nih, maksud pelonggaran kegiatan masyarakat seperti apa nih yang diperbolehkan selama Ramadan dan seperti apa juga yang sebaiknya dihindari dilakukan oleh masyarakat selama bulan Ramadan? Ya, baik. Jadi terima kasih. Pada prinsipnya kan pemerintah menginginkan dengan kondisi yang makin terkendali ini, masyarakat bisa menjalankan ibadah selama bulan Ramadan dengan sehat. Gitu. Jadi Ramadan yang sehat. Artinya bisa menjalankan ibadahnya baik dan tetap sehat, aman dari COVID. Itu prinsip yang utama dan kita berharap masyarakat makin bertanggung jawab untuk bisa menjalankan protokol kesehatannya sesuai dengan yang selama ini dijalankan oleh masyarakat. Demikian. Iya. Kemudian terkait dengan pernyataan Satgas COVID-19 yang boleh buka bersama, tetapi tidak boleh bicara satu sama lain. Ini bagaimana tanggapan Anda terkait hal ini, Prof. Wiku? Karena netizen, masyarakat luas ini juga mempertanyakan, ini maksudnya gimana nih boleh makan tapi tidak boleh ngobrol? Mungkin nggak, Prof. Wiku, hal itu dilakukan? Jadi begini, masyarakat kan sudah mengalami COVID ini sudah 2 tahun lah bersama-sama pemerintah dan masyarakat berjibaku untuk menyelesaikan masalah ini dan kita tahu salah satu poin penting adalah protokol kesehatan. Jadi selama bulan Ramadan, selama kita beribadah, maka kita upayakan maksimal selalu menjalankan protokol kesehatan itu dari berbagai aktivitas selama Ramadan itu. Apakah itu mungkin sholat berjamaah tarawih misalnya atau bentuk-bentuk yang lain. Jadi aplikasinya silahkan, masyarakat kan sudah tahu bagaimana caranya supaya tidak menular. 3M itu adalah prinsip yang harus dipegang. Nah, jadi kalau bicara tentang buka puasa bersama, ya jalankan 3M itu dalam buka puasa bersama. Caranya seperti apa kan kita sudah biasa melakukannya. Mungkin itu yang perlu diperhatikan oleh masyarakat. Berarti ini prakteknya full, total diserahkan kepada masyarakat, Prof. Wiku? Ya, jadi pertama pemerintah sudah mengatur melalui Kementerian Agama dengan surat edaran terbarunya tentang pembatasan atau aktivitas yang terkait dengan tempat ibadah. Dan ini sesuai dengan level-levelnya. Dan surat edaran ini sudah dikeluarkan oleh Menteri Agama, ya kita mengikuti aturan itu, SE nomor 6 tahun 2022 tentang pelaksanaan kegiatan peribadatan atau keagamaan di tempat ibadah pada masa PPKM, dan ini ada level 3, 2, dan 1. Kapasitasnya dibatasi sesuai dengan level. Moga-moga daerah-daerah banyak yang levelnya 1, sehingga aktivitasnya bisa 100%. Tapi kita lihat levelnya. Siapakah yang bertanggung jawab di situ? Ya pasti penyelenggara tempat-tempat ibadah itu dan juga mungkin tempat fasilitas umum lainnya. Sedangkan masyarakat menyesuaikan dengan aturan itu, bagaimana pelaksanaannya, kan masing-masing sudah tahu bagaimana menjalankan protokol 3M. Ya disesuaikan dengan kondisi itu. Mungkin itu yang harus diikuti oleh masyarakat. Baik, berarti ini masyarakat, jadi pemerintah di sini sudah memberikan koridornya ya, batasan-batasan mana yang sebaiknya dilakukan, mana yang sebaiknya dihindari terlebih dahulu. Kemudian masyarakat diharapkan bisa mematuhi itu semua. Nah, terkait dengan pengawasannya, Prof. Wiku, ini tentu yang menjadi persoalan juga. Bagaimana kemudian Satgas bisa mengawasi sampai dengan tingkatan masyarakat yang terbawah? Ya, jadi pengawasan tentunya kita punya sistem pengawasan yang sudah kita letakkan sejak awal, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, serta penyelenggara atau pengelola fasilitas publik. Apakah itu sekolah, apakah itu tempat ibadah, atau tempat pasar atau mal dan seterusnya. Jadi itu sudah melekat sistem pengawasannya yang selama ini terstruktur.
Pengawasan yang penting adalah juga dari anggota masyarakat sendiri. Jadi yang tadi kami dorong, ini saatnya masyarakat ikut bertanggung jawab. Jadi mungkin Ramadan yang bertanggung jawab dan sehat ya. Jadi kita bisa menjalankannya dengan khusyuk. Kan tujuannya Ramadan ini kita beribadah. Itu harus kita bisa capai dan tetap sehat. Bagaimana bentuknya, aturannya sudah ada yang diatur sesuai dengan Kementerian Agama. Di sisi yang lain, pengawasan-pengawasan untuk penanganan COVID juga tetap berjalan. Dan masyarakat tinggal menjalankan itu dan ikut bertanggung jawab, artinya ikut mengawasi, saling mengingatkan, saling menjaga supaya tidak tertular. Jadi itu sehingga pada saat akhirnya kan nanti kita lihat akhirnya bahwa tidak terjadi peningkatan kasus dengan ibadah Ramadan yang juga meningkat gitu, karena dilakukannya dengan aman COVID. Tentunya dalam menjalankan protokol 3M. Itu yang kita harapkan dari masyarakat. Mari kita kerjasama sehingga suasananya jadi tenang, kita bisa beribadah dengan khusyuk untuk itu. Iya, Prof, yang juga menjadi permasalahan tidak hanya selama Ramadan ataupun Lebaran saja sebetulnya. Masyarakat mengawasi masyarakat ini cenderung seringkali ada menimbulkan crash gitu antar masyarakat. Ada yang merasa tidak terima, ada yang merasa Anda siapa kok ngatur-ngatur saya begitu. Padahal sebetulnya kan himbauan kan ada keikutsertaan aktif gitu ya dari masyarakat untuk mengawasi sesamanya. Ini gimana Prof soal hal ini? Ya, jadi kan masyarakat Indonesia ini kan termasuk masyarakat yang santun ya. Jadi kalau sekarang dalam menghadapi pandemi kan kita menghadapinya bersama-sama. Jadi nggak ada dipisah-pisahkan antara pemerintah, masyarakat, swasta begitu dalam menghadapinya. Kita kelompok-kelompok yang berbeda. Kita satu kelompok besar bangsa Indonesia yang harus melawan COVID ini. Dan caranya saling bantu-membantu, gotong royong. Karena itu prinsipnya masyarakat kita. Nah sekarang dalam kelompok masyarakat sendiri, kita kan harusnya bisa saling mengingatkan. Ya saling mengingatkan tentunya dengan kesantunan dan dengan rasa kepedulian yang tinggi ya. Karena intinya kan bukan melindungi diri sendiri saja, kita ini lagi melindungi orang lain juga, keluarga kita, kerabat dan seterusnya. Jadi prinsip seperti itu yang harus kita kembangkan di masyarakat karena itu kekuatannya kita. Jadi nggak usah khawatir, pemerintah juga mendorong itu dan pemerintah ingin sekali masyarakatnya juga saling mengingatkan dan jangan konflik karena diingatkan, makanya dengan cara yang santun, cara yang baik, karena prinsipnya bukan untuk diri sendiri saja tapi untuk orang lain. Iya, ini semoga MJ listener yang mendengarkan statement dari Profesor Wiku ini semoga tercerahkan bahwa memang diharapkan betul-betul ada partisipasi aktif dari masyarakat, tidak hanya dalam rangka menerapkan protokol kesehatan, tetapi juga untuk membantu Satgas COVID-19 untuk melakukan pengawasan di berbagai kondisi, di berbagai kegiatan dan seterusnya. Prof Wiku tadi sudah disinggung soal pelaksanaan ibadah ya begitu di dalam masjid selama Ramadan dan juga Lebaran. Sholat tarawih ini juga menjadi sorotan. Selain masalah kapasitas Prof Wiku, apakah juga ada ketentuan mungkin batasan-batasan waktu tertentu bagi para jamaah untuk berada di dalam masjid supaya mencegah potensi resiko penularan virus corona ini? Ya, baik. Jadi sebenarnya Menteri Agama melalui surat edarannya sudah mengatur tentang itu. Dan tentunya detail penyesuaian pelaksanaannya tentunya masyarakat sudah bisa melakukannya. Jadi prinsipnya misalnya waktu khotbah misalnya khatib, penceramah dan rohaniawan yang ada itu harus memakai masker dengan baik dan benar. Artinya waktu memberikan khotbah ya pakai masker, jangan diturunkan. Itu kan kita sudah tahu itu. Kemudian untuk jemaah tentunya juga menggunakan masker yang baik dan benar. Dan menjaga kebersihan tangan, mencuci tangan, menggunakan air mengalir atau hand sanitizer. Ini kan sudah biasa juga ya. Dan kita saling mengingatkan untuk semua disiplin melakukan itu. Dan ada pengecekan suhu badan. Ya tentunya oleh petugas di masjid atau musola lah, kita saling membantu. Kemudian mereka yang sedang sakit atau isolasi mandiri, ya jangan datang ke masjid supaya tidak menulari orang lain. Dan membawa perlengkapan ibadah, sholat, sajadah, mukena dan sebagainya sendiri.
yang memang bersih, dan prinsip itu selalu harus kita jaga, dan tempat masjidnya atau musolanya selalu dibersihkan. Jadi betul-betul suasananya kondusif untuk itu. Demikian. Oke. Ya, Prof. Wiku, terakhir, publik ini kan mungkin masih bertanya-tanya ya. Ini sudah tahun 2022, mereka ini mungkin tahun ketiga bagi masyarakat Indonesia untuk melewati Lebaran nantinya, ketiga di tengah suasana pandemi. Masih ada aturan-aturan untuk menerapkan protokol kesehatan di tengah Ramadan dan juga Lebaran. Sebetulnya bagaimana sih situasi COVID-19 di Indonesia secara umum? Secara umum kondisinya terkendali, kasusnya menurun secara nasional, tapi belum sampai ke level paling bawah betul awal sebelum Omikron, tetapi menuju ke sana. Dan ini harus kita jaga terus supaya betul-betul sampai ke sana dan kita jaga tidak naik lagi. Nah, sekarang ada acara Ramadan dan nanti mudik, kita harus betul-betul jaga itu dengan disiplin. Kalau kita disiplin protokol kesehatan harusnya tidak naik. Demikian. Oke, kalau disiplin prokes sebaiknya atau seharusnya berarti tidak akan ada kenaikan kasus pasca Lebaran seperti yang terjadi di tahun 2020 dan 2021. Itu tentu menjadi harapan kita semua. Baik, terima kasih juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Profesor Wiku Adhisa Smito sudah bergabung bersama kami di Morning Traffic. Salam sehat, Profesor Wiku. Terima kasih, salam sehat untuk semuanya. Terima kasih.